Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Hari ini kita belajar membuat patchwork card holder ukuran akhirnya 8 x 10 cm. Penampakan seperti ini. Pertama-tama kita buat pola seperti ini. Ukuran dalam sentimeter diperhatikan. Setelah itu kita siapkan perca dan kancing magnet untuk penutup atau pakai kancing jepret yang besar juga boleh. Ini sudah jadi polanya. Kita ambil viselin. Viselinnya boleh yang pakai lem atau tidak pakai lem. Kebetulan ini saya punyanya stok yang pakai lem, jadi saya pakai aja. Kita jiplak ya polanya ke viselin. Boleh menggunakan friction atau pulpen biasa atau pensil. Setelah di copy atau setelah dijiplak kita gunting ya. Ini dia hasilnya. Nanti jarak 2 cm itu kita akan lipat. Jadi akan jadi jahitan ya untuk patchworknya. Ini namanya 9 patch. Ada 9 kotak digabung jadi satu. Kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Perca-perca yang ada kita setrika dulu supaya rapi dan cantik pada saat kita gabung. Kita siapkan juga satu helai kain untuk dalaman, dan bila mau pakai pelapis boleh disiapkan ukurannya sama dengan liner ya. Jadi ini seperti ini disusun percanya yang sudah disetrika tadi. Nah, saya maunya kayak gini jadinya, sesuai dengan pola yang kita salin di viselin. Lalu kita nomorin. Ini 1, 2, 3, turun ke bawah 4, 5, 6, turun lagi ke bawah 7, 8, 9, lalu mulai yang potongan agak besar 10 dan seterusnya. Ini menunjukkan urutan kita nyambung kainnya, jadi nggak bingung. Kita mulai dari nomor 1. Kita taruh perca sisi baik menghadap atas. Lalu perca yang kedua kita tumpuk seperti ini, sisi baik bertemu. Kalau ada pin boleh dipin, pakai yang kecil juga nggak apa-apa seperti ini. Posisikan kain seperti ini. Kita rapikan dulu. Setelah itu kita letakkan seperti ini di atas kotak nomor 1. Garis pulpen ini adalah panduan kita menjahit nanti. Jadi pastikan di bagian atas, kanan, bawah, dan kiri garis ada lebihan kain. Ini dia hasil jahitannya. Boleh menggunakan mesin tanpa backstitch, atau bila mau jahit tangan bisa menggunakan tusuk jelujur yang rapat. Ini dia setelah dijahit, kita lipat agar mantap. Lalu bila ada kelebihan kain kita gunting atau kita ratakan.
Biasanya kan kalau bidangnya besar kita setrika, tapi karena ini bidangnya kecil, kita pakai roller ditekan atau pakai jari juga boleh. Lalu kita ulangi lagi prosesnya. Kotak kedua sambung ke kotak ketiga. Kita ambil perca yang ketiga, ditumpuk lagi, sisi baik saling bertemu. Kita jahit lurus lagi ya sambungannya. Nah, ini hasilnya sudah oke. Kita lipat lagi di jahitan seperti ini. Lalu ada kelebihan agak banyak ya. Kelebihan kain ini kita gunting, kita ratakan. Kenapa nggak dibiarkan banyak? Agar nanti nggak numpuk terlalu tebal gitu. Setelah itu kita tekan seperti ini dan gunakan roller atau jari. Kita lanjut ke nomor 4. Prosesnya tadi dari kiri ke kanan, ini dari kanan ke kiri. Kita tumpuk kotak nomor 5, perca nomor 5. Kita pin, lalu kita jahit lagi. Setelah dijahit, dilipat seperti ini, ditekan lagi dengan jari. Lalu kita buka dan kita roll. Kita lanjut ke kotak berikutnya. Sama prosesnya seperti tadi. Memang mengerjakan patchwork ini agak jelimet, tapi hasilnya memuaskan. Ini kita jahit lurus. Setelah itu kita lipat lagi seperti ini dengan jari. Nah, ada kelebihan kain ya. Kita gunting, kita ratakan. Lalu kita buka dan kita tekan lagi pakai roller. Jadi baris 1 dan 2 sudah jadi. Nah, di antara baris yang ada angkanya kan ada slot 1 cm ya. Jadi kelebihan kain itu kita bikin setengah senti dari garis jahitan. Kayak ini kan kelebihan nih, jangan sampai numpuk. Karena nanti pada saat dijahit akan ada kelebihan kain yang keluar-keluar dan itu kan nggak bagus ya. Kita cek dulu garisnya dipertemukan. Nah, kan kelihatan tuh ada kelebihan kain ini ya. Jadi kita ukur deh dari garis jahitan itu setengah senti. Lalu kita rapikan. Nah, udah rapi kayak gini, baru kita lipat. Lalu kita jahit. Tapi dipentul dulu ya, supaya yakin gak bergeser. Disamakan garisnya.
kanan, kiri, lalu tengah. Ini setelah dijahit seperti ini, kita lipat lagi kayak tadi. Tekan-tekan dengan jari. Lalu kita buka. Nah, sambungannya bagus ya, udah rapi, sudut-sudutnya bertemu dengan rapi. Lalu kita press dengan roller. Kita lanjut ke baris berikutnya. Nah, seperti ini hasilnya, sudah oke. Kita lanjut ke kotak nomor 10. Nah, kita lipat garis jahitan, lalu kita ukur sekitar setengah senti atau 0,7 senti dari garis jahitan. Kalau ada kelebihan, kita potong supaya rapih. Nah, ini udah oke. Kelebihan setengah senti aja kalau saya. Lalu kita ambil perca nomor 10. Kita posisikan seperti ini, sisi baik bertemu. Lalu kita jahit lurus di garis. Nah, hasil seperti ini, kita lipat lagi, tekan dengan jari. Lalu kita buka dan press dengan roller. Sama seperti tadi ya prosesnya. Kita cek garis jahitan. Lalu kalau ada kelebihan kain yang gak rata kayak gini, kita rapikan, kita potong. Lanjut ya, prosesnya sama untuk ke kain berikutnya, blok berikutnya. Ini dia hasilnya, sudah semua kesambung sesuai dengan pola. Lalu kita ambil bagian dalam liner ya, ukurannya kurang lebih sama. Kita tumpuk hasil patchwork kita di atasnya. Kalau teman-teman nggak mau pakai pelapis, begini aja udah cukup. Tapi kali ini saya mau pakai pelapis, jadi flanel saya taruh di paling bawah. Setelah ini kita jahit keliling. Sisakan bukaan di samping. Nah, itu sekitar 8 cm sampai 10 cm ya. Sebelum potong kelebihan kain, kalau teman-teman pakai pelapis seperti saya ini, saya pakai flanel. Digunting dulu flanelnya pas di pinggir jahitan. Hati-hati dalam pengerjaan, jangan sampai jahitannya kegunting, karena nanti jadi copot ya.
Ini hasilnya. Setelah itu rapi, pelapis sudah oke. Kita baru gunting sudut-sudut dan pinggiran dirapikan agar saat nanti dibalik ke sisi baik menghadap luar, ini nggak numpuk ya, nggak benjol-benjol gitu, jadi rapi. Setelah sudah rapi semuanya, kita balik ya. Baliknya itu, nah kita cari ini sisi baik. Lalu kita balik pelan-pelan. Ini adalah leather stitch. Kita akan gunakan untuk menutup bukaan yang kita pakai untuk membalik tadi ya. Nah, ini hasilnya setelah dibalik udah disetrika rapi. Nah, bukaan ini kita tutup dengan leather stitch jahit tangan tadi ya. Tusuk leather stitch. Kita bikin bendul, jangan lupa di ujung benang. Lalu kita posisikan seperti ini. Leather stitch ini adalah masuk dua kali di bagian atas, lalu geser sejajar, masukkan tusuknya ke bagian bawah, masukkan lagi tusuknya ke atas sejajar. Jadi pada saat nanti ada di bagian terakhir bukaan yang kita mau tutup tuh, tinggal ditarik kencang aja, nanti bukaan tuh akan ketutup dengan rapih gitu ya, rapat. Ini jarak leather stitchnya sekitar setengah senti aja, jangan terlalu besar juga, nanti ketutupnya nggak rapet ya, jadi agak ronggang gitu, nggak begitu bagus hasilnya nanti. Nah, ini udah ketutup rapi, tinggal ditarik aja jahitannya sehingga dia akan ketutup rapet. Udah rapet, kita matikan. Ini adalah overcast stitch, adalah tusuk yang akan kita pakai untuk menjahit sisi-sisi card holder ini. Jadi posisikan seperti ini, bagian liner menghadap luar. Nah, kita mulai dari bagian dalam ya. Ini ujungnya kita satukan dulu. Nah, ini yang dijahit 4 lapis. 4 lapis maksudnya kain liner, kain cover, kain liner. Untuk ujung aja. Lalu kita matikan agar kuat ya, karena ini adalah bagian bukaan holdernya nanti. Setelah itu, selanjutnya kita overcast stitchnya
yang diambil hanya kain luar aja, linernya nggak perlu dijahit. Lalu jarak antara jahitan itu sekitar 2-3 mili, jadi cukup rapat. Bila bisa menggunakan benang khusus untuk jahit tangan, sangat oke. Tapi kalau enggak, pakai benang biasa aja. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah sampai ujung, kita matikan seperti biasa. Lalu kita umpetin ya benangnya. Nah, setelah itu kita rapikan sisa-sisa benang. Dan kita balik. Ujung-ujung bisa dikeluarkan menggunakan cutik atau pendedel. Hati-hati jangan sampai robek. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia hasil jahit tangan overcast stitch. Nah, lalu setelah ini kita pasang posisi magnetnya. Caranya kita tentukan mau di sebelah mana, lipatannya seperti apa. Nah, saya mau lipatannya seperti ini. Udah oke, pas. Nine patch-nya menghadap ke saya. Nah, di sini. Setelah itu kita beri tanda dengan friction atau spidol. Kita siapkan benang jarum lagi, posisikan kancing magnetnya di titik yang tadi, bagian tengahnya, lalu kita mulai jahit. Karena kancing magnetnya cukup kecil, jadi kayaknya 2 kali ikat benang udah cukup kuat. Dan juga kan nanti penggunaannya untuk kartu, jadi tidak terlalu berat bebannya. Lakukan hal yang sama untuk kancing magnet satunya. Kita jahit. Nah, selesai. Ini dia hasilnya. Tada. Saya suka ini kartu-kartu yang bisa dipakai, misalnya cuma mau pergi deket rumah aja atau nggak jauh, jadi hanya bawa kartu yang diperlukan aja, bisa dipakai seperti ini. Semoga manfaat teman-teman. Sekian tutorial hari ini, sampai ketemu tutorial berikutnya. Terima kasih.